Eh, memang tadi habis tes ya, Chen? Apa mereka masih tes atau bagaimana, Chen? Coba kan hubungin teman-temannya, Chen. Oke, halo Wilbert. Kedengeran ya. Ibu kok ganti-ganti, Bu? Ganti apa? Linknya, Bu. Masa sih? Iya, Ibu lihat di Pramuka kelas 9. Oh, jangan-jangan Ibu salah pencet itu. Sorry, maaf. Salah, apa lupa nggak ditulisin itunya. Oke, maaf Selamat ya. siang, Ibu. Oke, siang. Masa sih linknya Ibu biasanya nggak pernah ganti link deh. Baik, sambil menunggu teman-temannya untuk masuk ke dalam Zoom kita pada siang hari ini. Hujannya deras tidak sih? Rumah Cen hujan nggak, Cen? Cen? Nggak tahu. Hah? Rumah kamu nggak hujan? Hujan apa enggak? Kayaknya hujan. Hujan, oke. Enggak deh. Terang. Oh terang ya. Di sini hujan deras di Kelapa Gading. Makanya mohon maaf ya kalau sinyalnya terputus-putus nanti ya. Baik teman-teman, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga orang lain di sekitar kita. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita tunggu dulu. Baru ada 9 orang ya, masih ada yang lain. Oke, teman-teman, kita kita akan membahas tentang teks inspirasi, ya. Will, tolong dong Will, maaf Will, tolong di mute Will, takutnya. Oh ya, Bu. Rekam ya. Terima kasih Will. Oke, kita akan masuk kepada materi selanjutnya yaitu teks inspiratif. Ya, kemarin sudah definisi dari teks inspiratif. Sekarang kita akan masuk kepada ciri-ciri teks inspiratif. Seperti apa sih ciri-ciri itu? Baik. Ciri-ciri teks inspiratif adalah 1. Teks cerita inspiratif itu mengangkat tema tentang kehidupan atau perjuangan hidup atau inspirasi kehidupan. Ya. Lalu yang kedua, teks cerita inspiratif itu memiliki alur cerita ya tertentu ya, alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Ya. Lalu teks cerita inspiratif ini syarat dengan amanat dalam kehidupan. Ya. Misalnya hidup bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. Dulu Ibu Rika tuh punya film itu sedikit ya. Di mana dia itu tidak punya tangan, dia hanya punya kedua kaki. Tapi dia bisa melakukan semuanya, menyetir bisa, nyuci baju bisa, main gitar bisa dengan kakinya. Melukis juga bisa, ya luar biasa sekali. Jadi dulu dia ceritanya mengapa dia tidak punya tangan, karena dulu ketika mamanya hamil, ya mamanya itu nangkap kupu-kupu, dicabutin loh teman-teman sayapnya. Akhirnya anak itu tidak punya tangan, tapi dia tidak, tapi orang tuanya luar biasa, dia tidak, oh Tuhan aku nggak mau nih anak seperti ini gitu loh, atau dibuang anaknya atau tapi malah disayangi, dikasihi dan diberi keahlian ya, dia bisa menyetir, dia bisa makan dengan kakinya dia ya, waktu itu makan mie ya. Dan dia sekarang sudah menikah dan punya anaknya dan happy ending kok. Sama seperti inspirator seorang yang dari Australia ya, di mana dia punya 2 anak ya sekarang ya. Istrinya itu seorang model. Dia malah tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kayak Ibu kan pernah kasih lihat kalian deh waktu paling kelas 6 deh ya. Di mana dia hanya ada kakinya doang ya. Itu juga bagus ya. Itu menginspirasi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Di mana ya cerita inspiratif ini memotivasi kita ya teman-teman. Lalu ciri-ciri lainnya adalah teks cerita inspiratif ini menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapa saja, seperti tadi contoh Ibu Rika bilang ya, di mana dia mempunyai kekurangan tapi dia menginspirasi kita
Dia aja yang kita yang punya Tuhan kasih tubuh yang lengkap, maka kita jangan patah semangat dengan apa yang sudah kita Tuhan berikan kepada kita, ya. Oke, sebentar Ibu mau cek kembali apakah ada lagi yang mau masuk. Oh, sudah ada masuk ya, sudah ada 12 orang. Baik. Ibu lanjut lagi. Ya. Nah, lalu yang kelima, ciri-ciri teks yang kelima, yaitu di mana teks cerita inspiratif ini umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Nah, karakter dalam teks inspirasional ini dapat berupa karakter dalam kehidupan nyata atau fiksi. Pernah nggak sih Ibu ceritain Bob Sadino? Tahu nggak Bob Sadino? Bob Sadino itu adalah orang terkaya di Indonesia, ya. Dan dia pendidikannya hanya SD loh teman-teman. Dan dia bisa menjadi konglomerat di Indonesia. Ada yang pernah dengar ceritanya Bapak Bob Sadino ini? Dia tidak terlihat orang. Belum Bu. Maka Saya nggak tahu orang Indonesia Bu. Saya cuma tahu Bapak Jokowi. Rafael, kenapa Rafael? Bu, itu Avril telat sedikit ya, karena dia baru sampai rumah, masih harus mandi. Ya nggak apa-apa, karena kan dia di Pondok Indah kan, ya nggak apa-apa. Dan apalagi situasi sedang hujan begini, kayak nggak apa-apa. Oke, Bob Sadino itu orang yang low profile, pada dia orang kaya raya. Dia masih pakai celana pendek, pakai kaos, sederhana sekali teman-teman. Orang tidak melihat, orang tidak tahu kalau dia itu ternyata konglomerat Indonesia. Mengapa dia bisa sukses? Dia itu marketingnya bagus loh teman-teman. Saya baca biografinya beliau. Jadi dia hanya lulusan SD tapi dia bisa menjadi kaya raya itu jadi dengan ceritanya seperti ini. Jadi dia itu awal mulanya itu dia menjadi seorang agen telur. Agen telur teman-teman. Nah, agen telur ini dia promosikan. Ya, yang mau beli telurnya dia, kalau telurnya busuk bisa dikembalikan 100, akan boleh tukar-tukar. Suatu ketika dikasih, kalau tidak salah, misalnya kamu beli 1 kilo, ternyata ada satu yang busuk, diganti 1 kilo. Untung nggak kita? Untung dong, ya kan? Nah, itu tidak tahu apakah 1 kilo atau diganti 1 telur itu. Pokoknya luar biasa deh. Nah, ceritanya dia cari orang yang mau beli telurnya dia itu ibu-ibu yang rempong, ya kayak Ibu Rika mungkin ya, yang rempong, yang suka ngobrol dengan tetangga, bersosialita dan lain-lain yang nah ibu ini belilah dia dan dia sengaja dikasih telurnya itu dia beli 1 kilo, di dalam itu yang sudah busuk 1. Nah, tahu sendiri dong kalau ibu-ibu yang rempong, yang kalau udah marah udah kayak apa ya, mengerikan deh. Dia marah-marah dia. Ini gimana sih? Kok saya dikasih telurnya? Ini busuk gitu kan. Tenang Bu, saya akan ganti Ibu 1 kilo. Kita begitu nih. Diganti, seneng loh dia. Udah langsung lah. Cerita-cerita sama tetangga, kalau beli telur di sana tuh enak. Kalau telurnya pecah bisa kalau ada telur busuk bisa diganti, bisa begini loh. Dari mulut ke mulut, ya itu secara tidak langsung mempromosikan warung itu. Dan akhirnya dia menjadi agen yang luar biasa. Dari telur, dia akhir ke yang lain, dan akhirnya ya luar biasa. Dia menjadi orang sukses seperti saat ini. Oleh sebab itu, boleh tuh dicoba tuh teman-teman ya. Kita cari orang yang rempong, yang ibu-ibu ya, yang bisa menjadi penyambung lidah ya, jadi marketingnya kita nggak perlu kita bayar pakai orang-orang yang mahal, cukup dari orang-orang seperti itu. Jadi akhirnya terkenal, akhirnya jadi kecil jadi besar usahanya, dan sekarang malah menjadi orang terkaya di Indonesia. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah itu dia, menginspirasi orang. Maka Ibu kalau misalnya mau buka usaha, Ibu mau cari nih kayak Wilbert nih, Will, beli dong Will. Ntar Wilbert, Iya Pak Bu. Enggak, dicontoh kalau Ibu Rika kalau udah pensiun mau buka usaha. Langsung Wilbert, beli Gak ada uang Bu saya. Salah, maksud Ibu Rika. Kalau kan Ibu Rika udah pensiun kan pasti kamu udah kerja dong. Ya, Ibu mau promosiin ke Wilbert. Nah, Wilbert ini kan
orangnya kan supel ya. Nanti Wilbert bilang ke Rafael, ayo Rafael beli nih, mati burikannya enak nih. Kasih ke Jen dan lain-lain. Akhirnya laris deh. Misalnya restoran ibu begitu ya, cari yang orang yang supel, yang biasa, yang itu cepat sekali loh kalau kita mempromosikan ya. Karena biasanya dari pengalaman seseorang itulah yang akhirnya membuat kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Ya. Nah, lalu yang kelima. Nah, teks cerita inspirasi ini umumnya itu menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Lalu karakter dalam teks inspirasional ya dapat berupa karakter dalam kehidupan nyata ataupun fiksi. Ya, teman-teman. Jadi silakan kalian ambil yang menjadi inspirasi buat kamu. Ya. Oke, inilah contoh ciri-ciri cerita inspiratif. Ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Oke, nah ada unsur intrinsik. Nah, ya. Di dalam teks cerita inspiratif ini ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur pembentuk karya dari dalam. Di mana teks cerita inspiratif ini ceritanya dikembangkan melalui unsur-unsur intrinsik. Nah, unsur-unsur intrinsik ini yang terdapat dalam teks cerita inspiratif ini diantaranya adalah satu, tema. Tema adalah ide pokok atau inti cerita. Ya. Karena ibu mau tanya, tema bisa jadi judul atau judul bisa jadi tema? Ibu mau tanya sama kamu. Ayo, teman-teman. Judul bisa jadi tema. Judul bisa jadi tema. Tema bisa jadi judul nggak? Betul. Bisa juga. Oke. Sekarang ibu mau tanya nih ya. Kemarin Ibu Rika baca buku 5 cm dan ada filmnya juga. Itu judulnya 5 cm. Ya. Ternyata di dalam ceritanya itu ternyata temanya itu tentang persahabatan. Ibu pikir itu 5 cm apa ya? Ternyata itu tentang persahabatan. Nah, jadi judul bisa jadi tema. Tema bisa jadi judul. Judul pun belum tentu bisa jadi tema. Belum tentu tema. Ya. Jadi perhatikan, jadi kata-kata yang sering muncul itu yang bisa dijadikan tema, ya. Oke. Lalu yang kedua, unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Di mana tokoh ini adalah pemeran dalam cerita yang terdiri dari tokoh protagonis, antagonis, tritagonis atau figuran ya. Lalu yang ketiga, penokohan. Nah, ini penokohan ini adalah sifat atau karakter atau watak yang dimiliki tokoh. Ya. Lalu ya unsur intrinsik yang keempat itu adalah latar. Di mana latar itu terdiri dari tempat, waktu, suasana dalam cerita. Lalu yang kelima, alur. Di mana alur ini adalah jalannya cerita. Bisa berupa alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Oke, Ibu mau tanya, alur maju itu ceritanya bagaimana? Masih ingat? Saya, Bu. Oke, Saya Will, ingat, Bu. silakan. Kalau alur maju, ya ceritanya maju. Gak ke belakang, ke kanan, ke kiri. Jadi hari ini, besok laginya, tahun depannya, 2 tahun lagi, nggak balik-balik. Oke. Masa kini dan sampai masa akan datang, itu alur maju. Ya. Lalu bagaimana kalau dengan alur mundur, itu kasih resultnya dulu, baru bilang kenapa bisa ada result kayak gini. Jadi dari belakang dari belakang ke depan lah. Oke, baik. Jadi dari depan dulu ya, biasanya dari depan dulu, masa kini tiba-tiba menceritakan tentang kejadian di masa lampau. Ya, jadi itu adalah alur kalau alur mundur itu ya menceritakan di masa lampau.
ya. Kecuali kok campuran dari maju, mundur, maju lagi. Ya, tapi kalau alur mundur itu biasanya awalnya itu biasanya di awal cerita itu diceritakan di masa kini. Lalu dia menceritakan di masa lalu atau menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia ya. Itu banyak ya film-film dokumenter ya. Nah, itulah alur mundur. Oke, lalu sudut pandang, di mana di sini adalah gaya pengarang bercerita. Bisa berupa sudut pandang orang pertama, yaitu aku, saya, I, ya kadang-kadang tuh ada pada Bu, I belum selesai Bu. Nah, ya itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, saya atau aku. Lalu orang ketiga itu baru nama tokoh, ya orang ketiga di sini adalah Rafael, Wilbert, Pawan, itulah orang ketiga. Lalu yang terakhir, unsur intrinsiknya ini adalah amanat. Di mana pesan yang disampaikan oleh pengarang itu bisa berupa amanat tersurat dan amanat tersirat. Tersurat. Nah, tersurat itu yang sudah jelas-jelas sudah ini ya teman-teman ya, sudah terlihat di sini. Ya. Sedangkan yang tersirat itu kita belum tahu, kita ini ceritanya tentang apa ya, masih terbayang. Kalau yang tersurat contohnya gini, Wilbert adalah siswa kelas 9. Wilbert anak yang ceria, baik hati, dan juga suka menolong. Itu sudah tersirat ya, bahwa Wilbert adalah anak yang baik hati, anak kelas 9. Nah, tapi kalau yang tidak tersirat itu seperti ini. Wilbert bersekolah di Jakarta Taipei School. Tapi kita tidak tahu Wilbert ini kelas berapa. Taunya bersekolah di Jakarta Taipei School. Itu yang tidak tersirat. Ya, tidak spesifik. Atau seperti ini, Wilbert bersekolah di Jakarta Taipei School. Dia sekarang sudah di tingkat akhir di sekolah menengah pertama. Tingkat akhir berarti dia kelas 9. Nah, kok tingkat awal di sekolah menengah pertama itu adalah kelas 7. Jika di tengah sekolah menengah pertama itu berarti kelas 8. Paham ya teman-teman ya di sini ya? Ada yang ditanyakan sebelum diberikan lanjut, teman-teman? Ada? Paham ya? Paham, Bu, paham. Oke, Ibu lanjut ya. Kalau kecepatan atau ada yang belum dimengerti, tolong kasih tahu Ibu Rika. Nah, tadi ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik di sini. Di mana unsur ekstrinsik ini adalah unsur pembentuk karya dari dalam. Nah, dalam teks cerita inspiratif ini, unsur-unsur ekstrinsiknya itu berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam karya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita inspiratif ini diantaranya ada nilai moral, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai agama, nilai budaya, nilai adat istiadat, nilai pendidikan, dan lain sebagainya. Nilai moral di sini contohnya misalnya seperti maling kundang. Nah, boleh nggak kita seperti itu? Seorang anak ya berperilaku kepada orang tua kandungnya itu dengan kasar, membentak sampai menendang, tidak mengakui bahwa itu adalah ibunya. Karena malu ibunya itu orang miskin. Nah, itu nilai moral. Nilai sosial. Nilai sosial di sini ceritanya tentang siapa ya? Maling kundang juga ada nilai sosialnya di mana dia membahas tentang ketika dia miskin, ya, dia menjadi kaya raya, dia menjadi sombong. Nah, itu nilai sosial ya. Nah, ekonomi juga begitu. Ekonomi dari karena kerja keras ya, karena kerja keras akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya, menjadi sukses, itu Bob Sadino
Ya, nilai ekonomi bisa kita ambil di situ. Nilai agama ini tentang bagaimana kita melakukan ritual keagamaan di rumah kita, ya itu agamanya kan bisa diambil ya dengan suka membantu orang sekitar kita, ataupun kita menjadi orang yang bisa menjalankan perintah agama yang diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Adat istiadat di sini ya, kayak kemarin tuh sempat viral ya, yang kejadian di Mandalika ya, itu sampai heboh kan, ada pawang hujan, ya kan, viral ya pawang hujan. Kalau orang yang ini kan pasti, masa sih percaya dengan hal-hal seperti itu? Apalagi sekarang ada, kemarin ibu-ibu tonton ya, ada pawang hujan milenial. Jadi pawang hujan itu tidak perlu orang yang rambutnya yang sudah orang tua, yang bawanya ini, tapi orang-orang yang seperti kita yang sudah modern ya, makanya bilangnya ada milenial, di mana kita meminta bantuan pada Tuhan, Sang Pencipta bumi, supaya acara kita misalnya event besar itu, hujan itu bisa dihentikan, nanti bisa dilanjutkan lagi ketika event itu sudah selesai. Itu sempat viral loh ya, hujan ya, padahal prediksinya itu padahal waktu itu adalah tidak hujan, ternyata hujan terus ya. Akhirnya pakai pawang hujan berhenti dan pertandingan itu bisa dilanjutkan, bisa diadakan, sorry ya. Itu adat istiadat, di mana bumi kita berpijak, disitulah kita menjunjung adat istiadatnya setempat ya. Lalu nilai pendidikan, nah ini nilai pendidikan ya, di mana ibu selalu mengingatkan kepada kalian, orang pintar belum tentu sopan dan orang sopan belum tentu pintar ya. Jadi teman-teman, jika kamu pintar, ibu lebih, tapi kamu nggak sopan sama ibu, ya ibu jadi omel-omel, dibentak-bentak, di situ sedih loh. Apa? Karena ya biar bagaimanapun juga ibu adalah pengganti orang tua kalian di rumah. Ya, apapun yang terjadi dengan kalian di sekolah pun ibu bertanggung jawab. Ya, dalam membentuk karakter kamu. Ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya, itulah unsur ekstrinsik. Nah, lalu struktur cerita inspiratif itu, ya strukturnya ada orientasi. Ya, ada orientasi, lalu ada apa lagi coba yang di buku? Ada yang tahu? Oke, kita bahas dulu satu persatu dulu ya teman-teman ya. Dari orientasi, orientasi ini adalah merupakan bagian awal. Ya, bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan konflik. Oke, contoh orientasi di sini. Silakan Rafael baca yang keras. Contoh orientasi. Halo, Rafael. Ya Bu, maaf, sorry. Silakan Pada baca. masa dahulu, ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya dia sangat egois dan mudah marah-marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Oke, baik. Di sini adalah bagian awal. Adakah tokoh di sini, teman-teman? Ada tokohnya tidak? James, di orientasi ini ada tokoh tidak, James? Ada Bu, itu seorang anak laki-laki. Oke, itu tokohnya. Baik. Latarnya apakah ada, Wilbert? Apa Bu? Apakah ada latarnya di sini? Di contoh orientasi ini? Latar belakang ya. Kalau latar Bukan. waktu ada. Di mana latar waktunya?
masa dahulu. Betul, masa dahulu ya. Oke, betul. Good. Ya. Lalu Cencen, apakah di sini sudah ada konflik, Cencen? Konflik apa, Bu? Konflik dari ceritanya? Iya, dari orientasi ini apakah sudah ada konflik? Ada. Yang mana? Ini boleh pakai kata-kata saya sendiri gak, Maksudnya Ya kayak, boleh lah. karena dia sering marah-marah, terus Mengeluarkan dan suka ngumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang yang lain, jadi nggak ada yang mau jadi temannya. Terus dia juga Iya. sangat egois. Ya, betul, Cencen. Jadi karena dia sering marah-marah, sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, akhirnya banyak orang yang tidak mau berteman dengan dia. Oke. Selain itu, apakah ada lagi teman-teman di sini unsur intrinsiknya selain tokoh, latar, dan konflik? Kira-kira apa lagi? Masih ada satu nih kalau Ibu lihat. Kira-kira apa lagi kira-kira? Cecil? Apa, Bu? Kira-kira ada apa lagi nih di orientasi ini selain tokoh, latar, dan konflik? Nggak ada lagi. Yakin? Apakah penokohan ada tidak di sini? Ada tidak penokohan di sini? Apa, Bu? Penokohan, ada tidak penokohan? Oh, ada. Ada. Halo, bisa kedengeran? Ya, kedengeran Cecil. Oke, penokohan di sini apa? Anak laki-laki. Itu kan tokoh, penokohan. Penokohan, ayo. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Mana cerdas di sini? Oh iya, dia cerdas, berbakat, dan tampan. Egois juga ya, termasuk penokohan juga ya. Oke, good. Lanjut ya. Sudah paham ya sampai di sini ya? Kita lanjut, selanjutnya adalah perumitan peristiwa. Aduh, apa ini perumitan peristiwa ya? Ya, perumitan peristiwanya merupakan peristiwa awal terjadinya konflik ya atau masalah yang dialami tokoh. Ya. Contoh perumitan peristiwa, silakan. Jason, baca yang keras. Ayo, Jason. Adakah Jason di sini? Oke. Oke, ada siapa aja? Yang mana, Bu? Ini contoh perumitan peristiwa, Jason. Yang contoh permintaan peristiwa kan, Bu? Iya. Orang tua anak ini sangat cerdas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide dari dia memanggil anaknya dan memberi palu dan mengkatok paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin. Oke. Nah, ada perumitan masalah nggak di sini? Di mana konflik atau masalah ini dialami tokoh? Di mana di sini? Ayo teman-teman.
Faiz, Yasin. Ayo. Adakah perumitan peristiwa, Faiz, Yasin? Ayo, teman-teman. Ada, Bu. Apa, Chan, perumitan masalahnya? Peristiwa, sorry. Temperamen anaknya. Oke, temperamen anaknya ini membuat apa? Membuat dia jadi membuat dia jadi membuat Enggak dong. Sebenarnya bukan dianya loh, tapi siapanya? Orang tuanya yang cemas orang dong. tuanya. Iya. Orang tuanya karena temperamen anaknya. Maka dia akan membimbing anaknya. Ya, seperti apa? Ya. Oke, terima kasih, Chan. Yuk kita lanjut di sini. Komplikasi. Di mana komplikasi di sini adalah merupakan puncak cerita, klimaksnya ya, yang menjadi inti cerita. Nah, tempat kisah ini yang menjadi inspirasi. Oke, silakan lanjutkan paragraf selanjutnya yang pertama. Coba Rafael. Bu, boleh ganti orang nggak kayak Lodiana gitu? Saya capek, Bu. Capek habis ngapain kamu? Habis ulangan ya matematika tadi ya. Oke deh. Iya, Bu. Lodiana aja, Bu. Loviana, silakan. Paragraf pertama. Paragraf pertama. Ya. Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Oke, bisa kebayang nggak ya? 37 paku loh teman-teman. Berarti kan dia memang emosinya itu memang luar biasa tinggi sekali ya teman-teman ya. Beringas itu gimana ya? Kasar gitu ya. Oke, kita lanjut paragraf selanjutnya. Coba Pawon baca paragraf keduanya, Pawon. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Betul. Jadi awalnya 37 paku. Akhirnya kelamaan berkurang ya setelah beberapa waktu. Jadi dia paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku di pagar. Ya. Oke, yang terakhir silakan. Sorry. Ada siapa aja sih di sini? Ibu sampai lupa. Silakan coba Gary. Baca paragraf ketiga, Gary. Ya. Yang satu hari anak itu. Iya, suatu hari anak itu. Satu hari anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Oke. Akhirnya pada suatu hari si anak ini tidak perlu lagi palu dan paku. Karena dia belajar menahan amarahnya dengan baik. Nah, jadi sekarang setiap saat jika mampu menahan amarah dalam satu hari, cabut satu paku yang sudah tertancap di pagar. Bisa kebayang ya, udah dipakuin terus kita iniin lagi ya. Nah, akhirnya ya ini adalah puncak di mana tempat dia menjadi menginspirasi bahwa
Ya kayak ibu ngemarahin kalian buat apa? Udah gede ya, makanya kalau kalian berbuat salah, ibu paling ibu diam sambil ibu doakan kalian, semoga kalian menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, sampai ibu introspeksi, wah jangan-jangan ibu yang salah dalam bertutur kata sehingga kalian itu mengeluarkan kata-kata yang kasar gitu loh ke ibu. Ibu kadang-kadang suka begitu. Oh ibu kali yang salah ya, karena ibu mungkin bentak dia ya atau bagaimana. Ibu kadang-kadang suka begitu. Kalau kalian misalnya, oh ibu ini udah mulai begitu, ibu langsung, oh ibu salah kayak gini. Aduh, ibu akhirnya minta maaf sendiri sama Tuhan kan. Tuhan maaf ya, kayaknya nih ibu buat kesalahan deh sama si misalnya begitu ya. Ibu biasanya seperti itu, ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, yang terakhir, lalu lanjut adalah resolusi. Di mana resolusi ini adalah bagian berisi pemecahan masalah. Nah, resolusi ini berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Ya. Oke. Ibu bacakan saja. Nah, sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut semuanya. Dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya. Dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, Nak. Tetapi coba perhatikan. Bekas lubang paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula. Sudah cacat. Oke? Paham maksudnya di sini? Sama ketika kalau kalian mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang dan itu membekas di hati kita. Ada yang cuek ya, biarin aja lah. Tapi ada yang dipikirin banget sampai akhirnya dia stres, dia pusing, dia sakit ataupun yang lain. Ya. Nah, itu dia, teman-teman ya. Jadi hati-hati dalam bertutur kata, dalam bertindak, dalam hari ini Ibu Rika itu marah besar. Tumben-tumben Ibu Rika sampai Ibu tuh nggak pernah semarah itu. Pas sebelum pulang sekolah jam 12. Mungkin teriakan Ibu Rika sampai ke atas kali ya. Ibu Rika udah tidak peduli karena Ibu Rika sudah di titik yang sudah benar-benar bukan ini loh yang Ibu mau. Tapi Ibu harus melakukannya gitu loh. Ya. Ini anak kalau online itu masuk, tapi ketika Ibu katanya ininya tugas-tugasnya bukunya bersih, rapi, nggak pernah dipakai-pakai dan nggak pernah diisi. Dan saya ditanya, I nggak tahu, I don't know what should I do. Aku tidak tahu. Aku kan tepatlah hari ini, ketika semuanya sudah selesai, Ibu periksa, Ibu koreksi, Ibu langsung pada hari itu, semua sudah bisa pulang, dia yang belum jawab. Karena sibuk iniin handphonenya. Dia mau masuk ke dalam Zoom Ibu. Nah, di dalam Zoom Ibu kadang-kadang dia kasih nama yang bukan nama-namanya dia. Kadang-kadang the walk lah, kadang inilah yang membuat teman-teman jadi tertawa. Mengganggu konsentrasi sekolah di kelas. Lalu latarnya itu dia nggak pakai latarnya itu dia buat mukanya derop tapi kepalanya dibikin botak. Waktu itu pernah pakai nama guru, Ibu langsung delete, keluarkan dia. Dari hal sepele itu sudah membuat kamu tidak fokus untuk belajar, ya kan? Ketika Ibu tahan dia untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya, dia kabur pulang lari. Ibu tinggalin di kelas, dia kabur ikut wali kelasnya keluar. Ibu teriak dari luar koridor di kelasnya dia, balik sama losenya suruh kembali. Dia bilang besok aja. Loh, emosi dong Ibu, karena selalu tunda, besok, tapi tidak dikerjakan. Ibu ingat teman-teman ya, Ibu juga guru manusia biasa. Terkadang
Emosi karena ibu ingin kalian itu mengerjakan tepat waktu. Kalau nggak bisa tanya, malah ibu lebih senang kalau ada yang bertanya, ya. Bertanya sama meminta jawaban beda, atau meminta gurunya ngerjain itu beda. Tapi kalau bertanya, oh bagaimana bu caranya, pasti ibu senang sekali. Ya,